pertemuan, Pak? Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Udah ya. Pemirsa, masih dalam suasana Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Informasi yang beredar di lapangan, Prabowo Mega melakukan pertemuan tertutup selama 1 jam, sejak pukul 20.00 hingga 21.00 malam. Bagaimana bacaan komunikasi politik yang bisa diungkap dari pertemuan kedua tokoh ini kalau memang benar terjadi, dan kenapa kedua tokoh memilih pertemuan secara tertutup? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang telah kami hadirkan di studio, pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, dan juga kita terhubung dengan politisi Gerindra melalui sambungan Zoom, Billy Mambrasar. Pak Yusak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Mas Billy, apa kabar? Selamat malam, terima kasih atas undangannya Mas Doni ya. Iya, Mas Billy saat ini sedang mobile di Kota Batam ya, Kepulauan Riau ya. Mas Billy, saya mau konfirmasi dulu ini dari internal Gerindra. Ini benar Pak Prabowo datang ke Teguh Umar. Mobil maunya sih kelihatan, pas pampres juga ada, tapi sosok Pak Prabowo kok saya belum lihat ini sampai kita diskusi. Bisa dikonfirmasi? Boleh diulang pertanyaannya Mas, terputus-putus. Bisa tadi. dikonfirmasi Mas Billy bahwa Pak Prabowo betul datang di Teguh Umar kemarin malam? Oke, sepertinya hubungan dengan Mas Billy terputus karena saat ini Mas Billy sedang berada di Batam dan sedang dalam kondisi bergerak. Sambil menanti pulihnya hubungan kembali dengan Billy Mambrasar, politisi Gerindra yang juga mantan anggota TKN. Pak Yusak, Anda melihat Pak Prabowo, saya nggak minta Anda menerawang karena saya juga nggak bisa lihat sosoknya Pak Prabowo. Kalaupun itu betul terjadi, apa yang bisa Anda baca dari pertemuan Prabowo Mega? Ya, kalaupun pertemuan itu betul terjadi, saya kira sentimennya positif karena Positif, memang ya? itu yang ditunggu kan. Betul. Jadi pertemuan dua tokoh politik yang pernah dalam satu perahu pilpres, Iya. dan kita mengenal Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan dua tokoh politik yang sebetulnya memang tidak ada problem psikologis antara keduanya. Sehingga kalaupun pertemuan itu betul terjadi, memang ini penegasan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Bahkan tanpa bertemu pun sebetulnya PDIP sudah mendukung Pak Prabowo. Nah, beberapa indikator pentingnya kan misalnya soal batalnya kenaikan BPN, kemudian terakhir revisi Undang-Undang TNI, di mana PDIP juga menjadi bagian dari pendukung revisi Undang-Undang tersebut. Tapi memang dalam kacamata politik, pertemuan itu akan mempertebal atau mempertegas dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, mungkin pertanyaannya, meski tidak masuk dalam kabinet. Ya, seseksi apa PDIP sehingga Pak Prabowo terus berinisiatif untuk mengajak PDIP masuk ke dalam gerbong pemerintahan. Tapi sebentar, sebelum lebih jauh ke situ, kalau ini tonnya positif, kenapa tidak dilakukan pertemuan terbuka gitu loh? Harus diam-diam, tanda petik begitu. Ya, begini Mas Doni ya. Etikanya memang seorang presiden itu yang didatangi, bukan yang datang. Nah, kenapa pertemuan itu digelar tertutup? Ya, satu, kalau dilakukan secara terbuka, kemudian tempatnya di kediaman Bu Mega, ya ada spekulasi atau ada kekhawatiran ini akan menurunkan marwah Presiden Prabowo, sehingga terkesan pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Boleh dong presiden junior ke presiden senior. Nah, justru itu menunjukkan etika politik yang baik dari seorang presiden. Karena kita orang timur ya tentu yang lebih muda yang sowan kepada yang lebih tua kan, begitu kira-kira kacamata. Dan secara pribadi mereka dua bersamanya berkawan baik kan? Berkawan baik. Nah, yang kedua, kalaupun dilakukan secara terbuka ya bisa saja ada kelompok yang memang tidak happy kan dalam hal ini. Ya katakanlah Koalisi? orang sering menyebut kelompok atau geng Solo lah kira-kira begitu. Karena antara Bu Mega dan kelompok itu kan memang ya orang semua tahu kan sedang tidak akur dan mencapai fase klimak konflik itu kan. Tidak akurnya juga beneran atau settingan sih? Iya, dalam banyak hal kita nggak bisa katakan itu bohongan, settingan. Memang menurut saya real itu, ada konflik dan indikator-indikatornya banyak. Nah, apa kemudian manuver politik Pak Prabowo? Ya tentu karena dua-duanya menjadi bagian dari entitas politik yang penting,
Nah, tentu Pak Prabowo bekerja bagaimana membangun neraca keseimbangan terhadap dua kelompok itu karena sama-sama penting. Membiarkan PDIP di luar ini cukup beresiko karena berpeluang menciptakan instabilitas politik. Nah, ini yang terus dijaga oleh Pak Prabowo. Bisa digoyang di parlemen. Sementara kongsi politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya semua juga orang sudah tahu kan bagaimana dekatnya dan ada andil Pak Jokowi juga terhadap kemenangan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sering menyampaikan dalam narasi-narasinya. Ya, itu mempertegas bahwa kongsi politik itu sampai hari ini masih berjalan. Meskipun Pak Prabowo berjuang menjadi presiden, ini sudah puluhan tahun yang lalu kan. Jadi bukan, maksudnya variabel Pak Jokowi ini bukan satu-satunya variabel kemenangan Pak Prabowo. Tapi saya kira sebagai seorang negarawan, Pak Prabowo ingin mempertebal politik akomodasinya dengan mengajak seluruh elemen bangsa karena ke depan yang dihadapi bangsa ini kan cukup complicated kan, terutama ada tekanan global soal tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat. Yang Anda baca Pak Yusak adalah sebenarnya yang hadir ke Tuku Umar itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat sowan kepada mantan presiden atau lebih ke entitas ketua umum partai politik yang the ruling party sekarang ini, ke partai besar juga yang ada di Indonesia. Saya kira dua-duanya dan sulit melepaskan atribut Pak Prabowo sebagai presiden meskipun beliau ketua umum partai politik. Nah, oleh karena itu kenapa pertemuan ini digelar tertutup dan cenderung senyap, ya saya kira itu tadi untuk menghindari adanya kekhawatiran bahwa ini bisa menurunkan marwah presiden. Kenapa kok Pak Prabowo yang datang? Kenapa bukan Bu Mega yang datang? Ke istana. Toh kemarin di halal bihalal di istana juga kan meskipun diundang Bu Mega juga nggak datang. Jadi kita melihat itu secara positif saja. Ini itikat baik dari Pak Prabowo untuk mengajak tokoh penting selevel Bu Mega untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketua Umum Megawati, tetapi tetap ingin menjaga perasaan dan komunikasi dengan Solo, begitu? Saya kira ya, persis. Untungnya buat Gerindra atau Prabowo Subianto? Ya begini hitung-hitungannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau membiarkan PDIP berada di luar, ini berisiko karena PDIP punya pengalaman panjang. Nah, seseksi apakah positioning PDI? Ya pertama, PDIP adalah pemenang pileg. Dia menguasai paling banyak kursi di DPR. Yang kedua, PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi dan relatif berhasil memainkan peran vital sebagai oposisi waktu di zaman PDIP PSB. garis miring Megawati Soekarno Putri ya, karena faktor Mega sangat dominan ya Pak. Di saat ya. banyak program-program penting Pak Prabowo, saya kira program itu tidak akan maksimal jika terus terjadi instabilitas politik. Maka kalau parlemen dikuasai mayoritas atau semuanya masuk atau mendukung pemerintahan Pak Prabowo, ini akan memudahkan Pak Prabowo dalam menjalankan mandat rakyat. Dan kita masih ingat bagaimana PDIP sangat strong memainkan peran sebagai oposisi. Nah, agak repot memang kalau membiarkan PDIP di luar. Tapi sekarang kan aromanya tidak terlalu oposisi kan PDI Perjuangan. Banyak sekali regulasi atau undang-undang kita yang kemudian akhirnya juga deal di parlemen atas dukungan PDI Perjuangan. Ya, makanya saya katakan ketemu atau tidak ketemu sebetulnya PDIP sudah mendukung Pak Prabowo dan indikatornya banyak kan. Tidak harus ada reshuffle atau minta jatah kursi di kabinet. Makanya pertemuan ini kan berkelindan dengan bagaimana kemudian mempertemukan sekian banyak kepentingan PDIP juga kepentingan Pak Prabowo. Nah bisa saja setelah pertemuan ini, ya bisa saja katakanlah, ya kan nggak ada makan siang gratis di politik. Ya tentu dengan positioning PDIP yang cukup seksi, bisa saja atau tidak menutup kemungkinan kader-kader PDIP bisa diakomodatif dalam pemerintahan ke depan, alias tidak terjadi harus reshuffle kan? Oke, atau mungkin tidak harus dalam kabinet, tapi dalam lembaga-lembaga yang mungkin berada di luar kabinet tapi di bawah presiden. Seksi nggak itu? Ya intinya ada take and give bagi Pak Prabowo dan PDIP, dan saya kira kalau PDIP mendukung ya tidak mungkin tidak ada imbalan politik, pasti ada lah, entah itu di dalam kabinet ataupun di luar kan. Iya, Pak Yusak, kalau kita mencermati sebenarnya komunikasi politik antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto yang lebih tua ya hubungan keduanya itu dibanding hubungan antara mereka berdua dengan Joko Widodo, begitu kan? Artinya sebenarnya Prabowo ini kan memainkan peran yang sangat penting. Dia bisa ke Megawati, dia bisa ke Joko Widodo. Tapi mana yang lebih, kalau saya minjam statement Anda tadi soal seksi dalam dunia politik kita sekarang ini untuk mempertahankan stabilitas dengan dukungan Solo atau kemudian mengundang PDI Perjuangan? Iya,
Kalau benar pertemuan itu terjadi dan kemudian beberapa waktu setelah ini misalnya katakanlah ada deklar resmi PDIP mendukung Pak Prabowo, ya kita bisa mengatakan Pak Prabowo adalah tokoh rekonsiliator nasional. Bukan meninggalkan Solo? Tidak, saya kira tidak. Ya. Tidak kemudian kita bisa melihat sisi hitam dan putih di situ. Jadi kalau PDIP masuk, kemudian atau geng Solo out, tidak mesti demikian. Karena bagi Pak Prabowo menjaga keseimbangan politik menurut saya lebih logis, lebih rasional. Ya karena problem dasar kita meskipun kita menganut sistem pemerintahan presidensil dari pemilu ke pemilu selalu saja tersisa persoalan di mana presiden terpilih itu tidak cukup percaya diri menjalankan mandat rakyat kalau tidak didukung oleh mayoritas fraksi di parlemen. Kita ini presidensil aroma parlementer ya. Kurang lebih begitu Mas Doni kan. Tapi Anda membaca hubungan antara, ini bicara personality antara Prabowo dengan Megawati kan lebih kuat ya sebenarnya kan. Artinya tanpa perlu mereka bertemu, mereka sudah bisa saling memaknai soal arah politik masing-masing begitu. Saya kira ya, intinya sudah klik satu sama lain. Ya. Bahkan di luar itu kalau kita lihat misalnya di DPR kan juga, ya faksi Pak Prabowo di DPR sudah pasti ada Pak Dasko. Betul. PDIP diwakili Mbak Puan. Dua-duanya saya kira tidak memperlihatkan masalah apapun dan cenderung satu perahu, satu irama, mendukung satu sama lain. Dan ini menandai bahwa antara PDIP dengan Pak Prabowo sebenarnya nggak ada masalah yang serius kan. Hanya kemudian orang menunggu kapan kira-kira Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Dan figur Puan lebih fleksibel ya dalam hal ini ya. Saya kira ya, apalagi dengan posisi Pak Hasto yang ya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ya saya kira faksinya kan cenderung melemah di internal PDIP sehingga dengan demikian faksinya Bu Puan cenderung menguat. Nah ini tentu akan menjadi variabel yang mempermudah atau mempermulus dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ya, baik. Pak Yusak, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi tentunya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pertemuan, Pak. Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Udah ya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Yusak Farhan, analis politik dari Citra Institute, dan sebelumnya kami sudah menghubungi politisi Gerindra, Billy Mambrasar. Namun hingga saat ini hubungan kami masih terputus dan belum bisa terhubung kembali. Pak Yusak, memang harusnya ada statement resmi dari politisi Gerindra ya. Tapi dari cuplikan tayangan kami tadi, Anda bisa membaca gesturnya Pak Dasko, kemudian Sekjen, ya kan, Gerindra. Sebenarnya itu mengonfirmasi ya bahwa ini pertemuan penting, sampai elit Gerindra itu hadir di situ. Meski kita tidak lihat wajah Presiden Prabowo, berarti menunjukkan pertemuan ini sangat penting dan segera dilaksanakan begitu. Anda membacanya gimana? Iya, signal pertemuan itu sebetulnya sudah dilempar oleh elit-elit kan sebelumnya. Bahkan kehadiran Mas Didit di open house-nya Bu Mega saya kira kan mempertegas itu. Nggak mungkin Mas Didit nggak membawa pesan politik. Iya, kan? sebelumnya juga ulang tahunnya kan? Iya, Mas Didit adalah replika politik Pak Prabowo. Sehingga kehadiran Mas Didit di acara itu, saya kira ini juga membawa pesan politik Pak Prabowo juga. Dan memang kita melihat Pak Prabowo dan Bu Mega selama ini nggak pernah ada masalah kok. Iya, iya. Nah ini cuma soal momentum saja kan. Ya biasalah, mungkin ada beberapa hal yang membuat PDIP mempertimbangkan ulang kenapa tidak segera declare secara terbuka terkait dukungannya terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kalau kita sebut PDIP memainkan mitra kritis, ya saya kira lebih tepat kalau disebut mitra strategis selama ini. Karena dalam banyak hal kebijakan Pak Prabowo, PDIP cenderung mendukung kan. Seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Jadi saya kira pertemuan itu kalaupun betul dilakukan, ini sekali lagi mempertegas dan mempertebal arah dukungan PDIP terhadap Pak Prabowo. Nah, karena ini pertemuan dua tokoh politik penting, ya sudah pasti membahas hal-hal politik. Ini kabar baik bagi Pak Prabowo atau Gerindra, tetapi bagi koalisi? Saya kira kita tidak melihat reaksi negatif dari partai-partai yang berhimpun di Kimples ya, dan sentimennya sangat positif.
Artinya kalau PDIP masuk kan pertanyaan apakah itu mengganggu lapak yang lain? Iya, ya kan? betul. Ya saya kira dalam sebuah politik akomodatif ya tentu itu sudah dihitung juga oleh Pak Prabowo baik oleh juga partai-partai politik yang berhimpun di Kim+. Nah sejauh ini saya tidak melihat ada sentimen negatif atau keberatan dari partai-partai politik lain karena kepentingan nasional saya kira jauh di atas segalanya. Kalau PDIP masuk mendukung ya saya kira ini modal bisa. politik yang luar biasa besar bagi Pak Tapi Prabowo. apa memungkinkan terjadi reshuffle dalam kondisi seperti sekarang ini? Misalnya harus menggusur lapak yang lain. Kalau untuk menjaga keutuhan koalisi, mungkin yang akan tergeser atau tersingkir adalah profesional dong. Ya, karena jumlah kementerian tidak dibatasi. Ya. Kalau opsinya menambah, saya kira memang ya berdasarkan perjalanan kabinet yang ada, memang agak berisiko karena itu berpeluang memunculkan kritik publik karena kabinet yang ada ini memang sangat gemuk kan. Betul. Nambah lagi satu kementerian misalnya. Saya kira memang bongkar pasang dan itu biasa saja kan. Tinggal dikompromikan dengan partai-partai politik yang lain atau tidak mesti harus masuk di dalam kabinet. Yang lain kan saya kira masih banyak lah yang bisa disinergikan antara PDIP dengan pemerintahan Pak Prabowo. Artinya saya coba menerjemahkan lagi statement Anda Pak Yusak. PDIP sangat seksi, tapi tidak terlalu seksi untuk bisa langsung masuk kabinet, begitu? Tergantung hasil pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega seperti apa dan apa yang diminta Bu Mega kepada Pak Prabowo kan. Saya kira sepanjang itu bisa dipenuhi ya dalam politik itu biasa saja. Nah, kalau Anda bisa baca kebutuhan PDI Perjuangan saat ini ya dalam konstelasi politik tanah air kita, apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan? Dukungan seperti apa yang diperlukan dari Presiden? Kalau soal persamaan ideologi hampir nggak ada bedanya antara PDIP dengan nasionalis semua. Partai nasionalis semua. Kedekatan personal Pak Prabowo dengan PDIP dengan Bu Mega juga nggak ada masalah, nggak ada jarak kan. Kenapa PDIP juga ada kepentingan masuk ke dalam? Ya kan ada plus minusnya kan antara di luar dengan di dalam. Dulu zaman PSBY PDIP sangat strong memainkan peran vital sebagai oposisi 10 tahun loh. Dan mereka berhasil memetik insentif elektoral dengan kemenangan di Pileg 3 kali setelah berpuasa 10 tahunan. Nah, tapi kalau sekarang ini berada di luar, ya saya kira PDIP akan ditinggal rame-rame, ketinggalan kereta dan ya nyaris tidak akan mendapatkan apa-apa. Pasti PDIP tentu juga kan ini risiko yang harus dihitung juga oleh PDIP ketika berada di luar, sehingga menurut saya tidak menguntungkan. Beda kalau kemudian berada di dalam karena posisinya yang sangat seksi itu. Ini soal angka kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang memang sangat positif, cukup tinggi begitu. Ya, survei terakhir kan begitu ya. Ya soal gelombang demonstrasi dan lain sebagainya ya saya kira itu wajar dalam konteks karena ini kan perjalanan awal dan ini tidak lepas dari pola komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah terhadap masyarakat. Saya kira terakhir pertemuan Pak Prabowo dengan beberapa pemimpin redaksi ya ini membawa sentimen positif juga kan. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian menyumbat di alam pikir masyarakat ini clear dengan penjelasan Pak Prabowo dan banyak hal kan yang dijelaskan oleh Presiden langsung. Makanya catatan ke depan mestinya memang Presiden ini memiliki tim komunikasi publik yang baik. Ya kalau sudah ada kantor komunikasi kepresidenan, saya kira PR ke depan adalah memperbaiki pola komunikasi publik yang baik. Nah, itu dia. Jadi mereka harus bisa menyelami pikiran-pikiran Pak Prabowo yang visioner. Justru itu, jadi semacam sebuah anomali ketika kita membaca bahwa di era Presiden Prabowo sudah ada kantor komunikasi presiden yang khusus menangani komunikasi kepresidenan begitu kan. Tapi ternyata masih ada miskomunikasi, kemudian kurangnya edukasi publik dan sebagainya. Apakah karena semua bermuara kepada sosok seorang presiden sehingga distribusi komunikasi itu menjadi terhambat atau Anda melihat ada obstacle apa sebenarnya? Makanya kalau saya boleh katakan, kantor komunikasi kepresidenan hari ini justru yang ada membebani Presiden Prabowo karena tidak mampu menampilkan performa komunikasi publik yang baik dan cenderung tidak memahami anatomi sosiologis masyarakat. Masuk pertemuan Tuku Umar ini. Ya. Dan itu ditunjukkan berulang kali kan. Bahkan ditegur langsung oleh Pak Prabowo pada saat pertemuan dengan beberapa Pimret kan. Jadi ke depan PR-nya saya kira ini harus diperbaiki karena misalnya MBG ini kurang bagus apa kan? Pak Prabowo secara pikiran sudah menyampaikan berulang kali tidak ingin ada rakyatnya yang kelaparan. Kok bisa didemo oleh mahasiswa? Berarti kan ada mispersepsi di situ kan, ketidakmampuan
tim komunikasi kepresidenan dalam menyampaikan pesan politik yang mudah dipahami oleh masyarakat. Karena itu tadi, pertama, tim komunikasi kepresidenan tidak atau belum menyelami pikiran-pikiran Pak Prabowo. Sebenarnya kalau baca buku Paradok Indonesia dari awal sampai akhir, intinya itu kan bagaimana Indonesia bisa berdaulat di seluruh sektor kan. Betul. Itu yang harus dibaca secara cerdas. Jadi kantor komunikasi kepresidenan termasuk kabinet yang ada ini memang harus akselerasi dengan cepat. Bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran Pak Prabowo ke dalam regulasi-regulasi yang linear yang mendukung. Oke, kan? tahan di situ dulu, Pak. Menjadi beban. Ini menarik, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan analis politik Citra Institute, Yusak Farhan. Pak Yusak, what next? Setelah terjadi pertemuan politik Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, apa dampaknya dalam konstelasi politik nasional tanah air kita? Ya, pertama tentu politik nasional relatif cair ya. Kemarin sempat gaduh dalam tanda kutip karena banyak hal ya. Pertama perkelahian antara PDIP dengan geng Solo yang belum juga berakhir ya, karena dipicu salah satunya oleh kasus Pak Hasto. Dan Gerindra menikmati kan? Iya, saya kira ya juga. Nah, tapi ke depan dengan bertemunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kalau nanti PDIP memberikan statement secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya kira akan membuat politik nasional menjadi lebih Harus cair disampaikan lagi. secara terbuka. Saya kira ya itu karena itu penting, penting sekali supaya ada garansi ya bagi pemerintahan Pak Prabowo terhadap dukungan PDIP. Tentu berbeda bobotnya kalau itu dilakukan secara terbuka dengan secara diam-diam atau seperti selama ini kan. Karena kita masih melihat dalam hal atau isu-isu tertentu ini PDIP masih bersuara kritis meskipun itu terlokalisir hanya pada isu-isu tertentu saja. Tapi secara umum, secara makro, apalagi kalau kita melihat di parlemen ini dukungan PDIP sudah sangat konkret sekali dengan pemerintahan Pak Prabowo kan. Ya, karena faktor puannya juga. Saya kira ya faktor Mas Puan dan juga Mbak Puan. Otomatis kan karena faksinya Pak Hasto melemah, Mbak Puan menguat, Mbak Puan sebagai simbol Bu Mega juga. Nah, ini variabel yang turut mempermudah dukungan PDIP terhadap Pak Prabowo. Kita menunggu deklarasi dari PDI Perjuangan. Kalau itu terjadi seperti yang Anda katakan tadi, apakah itu sama saja dengan uang muka atau down payment PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet? Ya karena nggak ada makan siang gratis di politik, kemungkinan PDIP masuk ke kabinet sangat terbuka. Dan kalau PDIP masuk, ya berarti kan ada bongkar pasang di situ kan. Ya saya kira dari banyak pertimbangan memang lebih menguntungkan kalau ada kader PDIP yang masuk dalam kabinet karena itu menjadi penegas, itu akan mempertebal dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo dibanding tidak mengirimkan kadernya di kabinet. Nah, ini kan demokrasinya Indonesia seperti itu. Artinya kalau saya balik kepada check and balances nanti antara pemerintah, parlemen itu akan seperti apa warnanya nanti? Kalau dalam konteks itu sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena masih ada elemen check and balances yang lain kan, masyarakat sipil, pers dan lain sebagainya. Nah, toh fungsi pengawasan itu tidak mesti harus dipraktekkan partai politik dengan mengambil oposisi. Kan? Artinya menjadi mitra strategis pemerintah pun DPR masih bisa melakukan fungsi monitoring dan pengawasan. Nah, memang itu yang ditakutkan banyak orang, tetapi dalam prakteknya dalam ketatanegaraan kita seringkali memang presiden terpilih ini tidak cukup percaya diri kalau tidak mendapatkan dukungan mayoritas fraksi di parlemen. Ya kita belajar dari era Pak SBY kan. Ada beberapa partai politik yang berada di luar ini kan cukup repot juga kan, terutama kalau ada ya bisingnya ini kan yang harus diantisipasi kan. Jadi saya kira Pak Prabowo sangat berkepentingan dalam merengkuh dukungan PDIP untuk menciptakan stabilitas politik tadi. Kalau politik stabil, ya tentu program-program akan bisa berjalan dengan akseleratif, dengan cepat kan. Ya, seperti Anda katakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya kalau bisa bicara bargaining power antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, dengan faksi Solo misalnya, Hasto bisa dijadikan sebagai deal-dealan juga, ya kasus terus, tetapi kemudian ada yang didapat oleh PDI Perjuangan.
saya kira itu bisa menjadi bagian dari proses negosiasi itu kan, karena kan kasus Hasto menjadi perhatian penting Bu Mega. Tidak menutup kemungkinan itu juga bisa saja menjadi bahan materi pembicaraan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, karena semua orang tahu juga kasus Pak Hasto ini memang menjadi perhatian lebih dari Bu Mega kan. Betul. Bahkan waktu dilaksanakan retreat kepala daerah kan waktu itu PDIP sempat memberikan warning kepada kepala-kepala daerah. Nah ini juga ada rentetannya dengan positioning PDIP yang cukup seksi dalam hal punya kepala-kepala daerah. Artinya dalam program-programnya Pak Prabowo ini kan butuh sinkron kan antara Pemda dengan pemerintah pusat. Nah kalau Pemda-Pemda yang dikoordinir oleh PDIP ini bandel-bandel, nggak bisa satu irama dengan pemerintahan Pak Prabowo kan repot juga kan. Nah inilah saya kira Pak Prabowo jeli melihat betapa pentingnya dukungan PDIP kan. Plus ditambah faksinya Puan akan semakin solid ya dengan tersanderanya Hasto begitu. Saya kira ya itu udah otomatis. Iya, artinya kalau kita bicara idealisme PDI Perjuangan ada di sosok Megawati, tetapi keluasan berpolitik ada di Puan. Ini kombinasi yang luar biasa begitu. Kombinasi yang luar biasa saya kira ya. Oke, what next kira-kira? Dalam hitungan bulan atau mungkin beberapa bulan ke depan Anda akan membaca ada perubahan politik seperti apa? Iya, bisa saja terjadi reshuffle ya untuk memastikan dukungan PDIP itu. Di mana PDIP bisa saja masuk ke dalam pemerintahan. Nah intinya ke depan memang seluruh entitas politik yang ada ini diperlukan untuk bersatu ya. Makanya inilah yang coba dikerjakan oleh Pak Prabowo karena yang dihadapi ke depan ini sangat kompleks sekali. Bukan hanya tantangan nasional tapi juga tantangan global. Karena situasi politik nasional gaduh terus kan repot juga kan. Nggak jalan-jalan nanti program kan. Apalagi ini di era pemerintahan pertama Pak Prabowo kan sekarang dalam konteks kepentingan politik bagaimana Pak Prabowo ini mengumpulkan modal elektoral setinggi-tingginya untuk kepentingan apa? Kepentingan ke depan. Saya kira secara politik kita bisa membaca dari titik itu ya. Jadi wajar kalau kemudian istilahnya Pak Prabowo ini menabung yang banyak untuk kepentingan elektoral tabungan politik ya. Jangan sampai namanya kemudian rusak atau hancur di depan masyarakat atau di depan rakyat. Ya, tidak akan ada kekikukan politik ketika wakil presidennya adalah Gibran Raka Buming Raka? Ya orang sudah paham ya bagaimana menempatkan makom presiden dengan wapres. Saya kira itu bisa disiasati dan bisa saja cair. Nah hanya kepentingan pilpres ke depan meskipun ini masih jauh kan kemarin Gerindra sudah memberikan manuver kan untuk mencalonkan Pak Prabowo lagi menjadi presiden. Artinya di sisi lain boleh saja kita tafsirkan itu bagian dari manuver untuk mengunci agar Gibran tidak maju sebagai calon presiden. Jadi bahwa di belakang teriakan hidup Jokowi ya tentu Gerindra juga nggak sebodoh itu menurut saya. Ya tentu berhitung plus minusnya ke depan seperti apa. Nah, saya kira satu caranya menyikapi putusan MK yang menghapus presidensial threshold atau menolkan presidensial threshold ya dari sekarang Gerindra kelihatannya sudah ancang-ancang lagi untuk mencalonkan Pak Prabowo menjadi presiden berikutnya. Ya, artinya apa yang diinginkan Pak Prabowo untuk kestabilan politik itu bisa di tangan ya saat ini ya. Ya dengan bertemunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, saya kira Pak Prabowo selangkah lebih maju kan. Kita tunggu saja besok apa yang akan terjadi dalam waktu-waktu dekat ini. Kan? Maksudnya yang terjadi di Jakarta atau di Solo? Di Jakarta dong. Atau ada yang akan ke Solo? Bisa saja terjadi reaksi kan. Iya. Atau mengirim komunikasi ke Solo, bisa saja kan? Bisa saja, karena ya politik nasional kita kan seringkali disuguhi dengan saling lempar kode kan. Iya. Kemarin Pak Luhut bertemu di Solo dengan Pak Pratikno dengan Pak Jokowi. Ini juga kode juga. Sebagian orang menafsirkan ini bentuk reaksi nih. Ada gebrakan apa nih, geng Solo misalnya kan. Ya jadi penuh kode, penuh signal. Tinggal kan? bagaimana kita menafsirkan kode-kode itu ya. Baik. Pak Yusak, terima kasih sudah bersama kami. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain. Selamat malam. Pemirsa, inilah diskusi kita. Dan jangan kemana-mana karena ETV Prime masih akan kembali dengan diskusi atau talk show lainnya. Tetap bersama kami.